Kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan alam semesta termasuk seluruh langit dan bumi beserta isinya. Pada suatu hari, Allah mengutus malaikat Jibril, Mikail, kemudian Israel untuk mengambil tanah di bumi. Awalnya bumi menolak, tetapi akhirnya bumi mengizinkan malaikat Israel mengambil tanah yang berbeda-beda warnanya. Bumi mengizinkan setelah malaikat Israel berkata bahwa ia berlindung kepada Allah SWT. Perbedaan warna inilah yang nantinya akan membuat warna kulit manusia berbeda-beda. Dari tanah yang diambil oleh malaikat Israel inilah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. 40 tahun Allah membentuk tanah tersebut menjadi jasad. Kemudian Allah meniupkan ruh Nabi Adam masuk di bagian kepala dan Nabi Adam tiba-tiba bersin. Pada saat itu malaikat menyeru Nabi Adam untuk mengatakan Alhamdulillah. Nabi Adam pun menurutinya. Lalu sang malaikat mengatakan Yarhamukallah. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4 menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik desain tubuhnya, sempurna penciptaannya, serta dibekali dengan hati, akal, nafsu, dan agama. Tinggi Nabi Adam mencapai 60 hasta atau 27,432 meter. Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bapak kalian yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam seperti pohon kurma yang tingginya 60 hasta, banyak rambutnya dan menutup auratnya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tanah yang berasal dari bumi. Kemudian Allah memberi tugas kepada Nabi Adam agar memakmurkan bumi. Para malaikat bertanya, "Ya Allah, mengapa manusia diutus untuk menghuni dan memakmurkan bumi?" Menurut para malaikat, manusia hanya akan membuat kerusakan di bumi. Untuk menjawab pertanyaan dari para malaikat ini, Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama benda. Para malaikat tidak dapat menyebutkannya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkan nama-nama benda yang dimaksud tadi. Nabi Adam mampu menyebutkan semuanya dengan tepat dan benar. Karena kemampuan inilah maka Allah mengutus manusia sebagai khalifah di bumi. Abdullah bin Umar berkata, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, jin telah menempati bumi. Namun mereka gemar membunuh satu sama lain. Lalu Allah mengirim pasukan malaikat untuk memerangi jin dan mengusir mereka sampai Jazair Buhur. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa Jazair Buhur adalah suatu tempat di sekitar segitiga Bermuda. Setelah Allah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam, Allah memuliakannya dengan cara memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud. Para malaikat bersujud bukan berarti menyembah Nabi Adam, melainkan sebagai wujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis dari Umar bin Abdul Aziz, Rasulullah SAW berkata, ketika malaikat diperintah untuk bersujud kepada Adam, maka yang pertama kali sujud adalah malaikat Israfil. Sehingga Allah pun memuliakannya dengan menulis Al-Quran pada jidatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, disebutkan bahwa iblis adalah pemimpin malaikat yang berada di langit ke-1. Ia berasal dari kelompok jin. Nama aslinya adalah Azazil dan nama panggilannya adalah Abu Kardus. Sebelum membangkang atau tidak patuh kepada perintah Allah untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam, iblis ini termasuk makhluk yang paling mulia, paling berilmu, dan paling banyak beribadah dibanding dengan makhluk yang lainnya. Iblis tidak bersedia bersujud karena mereka merasa bahwa ia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Menurut iblis, api lebih mulia dibandingkan dengan tanah. Kesombongan inilah yang telah membuat iblis diusir dari surga. Sebelum keluar dari surga, iblis meminta izin kepada Allah.
Ia bersumpah akan mengganggu dan menyesatkan Nabi Adam alaihissalam beserta keturunannya hingga hari kiamat. Setelah beberapa lama, Allah SWT menciptakan manusia lainnya sebagai pasangan Nabi Adam. Ketika bangun tidur, Nabi Adam alaihissalam melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk di samping kepalanya. Perempuan itu menjelaskan bahwa dirinya diciptakan oleh Allah agar Nabi Adam dapat hidup dengan tenang bersamanya. Nabi Adam alaihissalam lalu memberinya nama Hawa, yaitu tercipta dari sesuatu yang hidup. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang hidup adalah tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga dan diperbolehkan memakan semua jenis buah-buahan yang ada di surga, kecuali satu jenis buah, yaitu buah dari pohon khuldi. Pohon khuldi dilarang untuk didekati, apalagi dimakan buahnya. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Toha ayat 120 bahwa iblis menyebut pohon tersebut sebagai pohon khuldi, yang artinya pohon kekekalan. Iblis membujuk Nabi Adam dan Hawa agar mau memakan buahnya, supaya mereka dapat hidup kekal selama-lamanya di surga. Bujuk rayu iblis berhasil. Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari pohon khuldi. Akibatnya, sejak itu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa harus meninggalkan surga dan diperintahkan agar turun ke bumi. Ini sebagai hukuman karena mereka telah melanggar larangan Allah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertobat. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Imam Auza'i yang mengatakan bahwa Nabi Adam menangis selama 70 tahun. Karena penyesalannya telah memakan buah dari pohon khuldi. Nabi Adam juga menangis selama 70 tahun saat dikeluarkan dari surga. Dan ketika anaknya terbunuh, dia menangis selama 40 tahun. Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga pada hari Jumat. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu Adam dimasukkan ke surga. Dan pada hari itu Adam dikeluarkan dari surga. Dan juga pada hari itu kiamat akan terjadi. Sebelum mengeluarkannya dari surga, Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam bagaimana cara membuat segala sesuatu di bumi. Selain itu, Allah juga membekalinya dengan buah-buahan surga. Berbeda dengan buah-buahan yang ada di bumi, buah-buahan yang berasal dari surga ini tidak pernah berubah menjadi busuk. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hasan al-Basri yang berkata bahwa Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Disebutkan bahwa tempat Nabi Adam diturunkan adalah tanah yang ketinggiannya paling dekat dengan langit. Para ilmuwan menegaskan bahwa tanah tersebut adalah puncak tertinggi di dunia, yaitu puncak Gunung Everest dari pegunungan Himalaya di India. Karena diturunkan di tempat yang berbeda, maka Nabi Adam dan Hawa saling mencari. Allah memerintahkan Nabi Adam supaya pergi ke sebuah tempat yang nantinya akan menjadi tempat untuk beribadah. Tempat itu adalah kota Mekah. Para malaikat membimbing Nabi Adam pergi menuju Mekah. Tak jauh dari Mekah terdapat sebuah tempat di mana Hawa mulai berjalan ke arah Nabi Adam alaihissalam. Tempat itu disebut Musdalifah. Akhirnya di Jabal Rahmah, Allah SWT mempertemukan kembali Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa memulai hidup bersama di bumi. Nabi Adam dan Hawa dikaruniai 40 orang anak yang terdiri dari 20 pasang kembar laki-laki dan perempuan. Warna kulit mereka juga berbeda-beda. Dari keturunan Nabi Adam inilah lahir umat manusia sampai hari ini. Oleh karena itu, Nabi Adam alaihissalam mendapat gelar Abu Bashar atau bapaknya manusia. Nabi Adam alaihissalam hidup sekitar tahun 5872 sebelum Masehi sampai dengan 4942 sebelum Masehi.
dan meninggal dunia di usia 1000 tahun. Selama 70 tahun kehidupannya dijalani di surga, sisanya sebanyak 930 tahun dijalani di bumi. Sebagai catatan bahwa lama waktu 70 tahun di surga ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu setara antara asyar sampai dengan menjelang maghrib. Hal ini terjadi karena satu hari di surga sama dengan 1000 hari di dunia. Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam akan meninggal dunia, beliau berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku ingin sekali makan buah surga." Putra-putri Nabi Adam pun pergi mencari buah surga untuk ayahnya. Di tengah jalan mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa minyak wangi dan kafan dari surga. Kemudian malaikat berkata, "Pulanglah kalian karena detik-detik wafatnya ayah kalian telah tiba." Melihat para malaikat datang, Hawa segera memeluk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berkata kepada istrinya, "Biarkan aku pergi bersama para malaikat itu, karena aku memang diciptakan lebih dulu darimu." Kemudian malaikat mulai mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam secara perlahan, memandikannya, mengkafaninya, serta memberinya wewangian dan menguburnya. Malaikat tersebut berkata, "Wahai anak-anak Adam, tata cara ini adalah aturan untuk kalian." Demikian ringkasan kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Semoga dapat menambah wawasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin.